Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua ini membawa jalan keberkahan bagi hidup kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya bersyukur di Muhammadiyah sekarang ini banyak sekolah-sekolah tahfidz, MBS Muhammadiyah Boarding School yang mencetak anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dulu Muhammadiyah sering dijadikan PMIU. Pokoknya kalau berada di Masjid Muhammadiyah mesti imamnya nggak enak-enak, bacaannya tidak baik. Tapi alhamdulillah di seluruh masjid-masjid Muhammadiyah sekarang ini imamnya juga sudah terseleksi dengan baik, sehingga kita tidak khawatir lagi dianggap Muhammadiyah tidak bisa baca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau sudah bersedia menjadi imam, ya, Pak Uun ini barangkali 5 waktu Pak ya, jadi imam di masjid ini. Ya, bersyukurlah mereka yang sudah bersedia menjadi imam, dan memang tidak ada lagi yang dianggap pantas untuk menjadi imam, sebab nanti mereka yang menjadi imam sholat bagi sebuah kaum, komunitas di sebuah masjid yang ada di tempat ini misalkan, maka dia akan ditempatkan di atas tumpukan wangian misik di dalam ketika hari kiamat. Artinya mereka diwangikan oleh Allah, ya, tubuhnya diwangikan oleh Allah sebagai penghargaan Allah terhadap mereka yang menjadi imam sholat 5 waktu di sebuah komunitas tertentu. Dan jangan lupa, jangan-jangan yang adzan Pak Uun juga ini? Enggak, yang adzan subuh aja ya. Ya, mereka yang dijanjikan berada di atas tumpukan wewangian misik itu ada 3 menurut Nabi, yaitu pertama abdun atta haqqallahi wa haqqa mawali, yaitu budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuan pemiliknya. Wa rajulun umma qauman wa hum bihi radun, seseorang yang menjadi imam sholat bagi satu kaum di mana kaum tersebut suka kepadanya. Dan yang terakhir adalah warajulun yunadi bis sholawat al khamsi fi kulli yaumin wa lailatin, yaitu mereka yang menjadi muadzin 5 kali sehari semalam. Jadi kalau tukang adzannya Pak Uun, tukang imamnya juga Pak Uun, diborong kabeh. Ya. Sakomate pisan ya. Ya, bagi-bagi rezeki supaya sama-sama mendapatkan nikmat pada hari kiamat yang diwangikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bacaannya belum baik? Ya, diperbaiki. Adzan kan sudah dikasih rambu-rambu kemarin ya. Pokoknya kalau nyambung ya jangan sampai dibaca Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar gimana Pak?
Ya, kalau putus begitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau nyambung jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan rallah tapi rullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar Allah itu Allah membesarkan, bukan maha besar. Tapi kalau Allahu Akbarullah, Allah maha besar. Hanya beda A dan U saja maknanya berubah. Nah, kalau imam aman karena cuma sekali kan Allahu Akbar. Nah, muadzin ini supaya sesuai dengan makna yang diharapkan, maka jangan sampai kepleset menjadi rallah, tapi yang benar adalah rullah. Kalau memang nafasnya Senin sampai Selasa ya diputus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya tidak salah maknanya. Nah, mereka yang adzan 5 kali begini dijanjikan mereka diwangikan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi mulai besok Pak Pun bagi-bagi tugas, jangan diborong semua ya. Yang lain tidak usah takut, rambu-rambunya yang cuma itu yang sering keliru. Ya, yang tidak pas. Nah, ada juga yang ketika adzan masih membaca la ilaha illallah itu tidak dibaca panjang. Ya, asyhadu an la ilaha illallah itu ya. Maka la-nya itu tidak menjadi la yang bermakna tidak ada, tapi justru sungguh ya ada Tuhan selain Allah. Hanya kurang panjang saja, maknanya jauh. Ya, jadi kalau memang nafasnya tidak cukup, tapi jangan sampai merubah makna. Andaikan tidak cukup ya tidak usah terlalu panjang, tidak sampai 5 tapi cukup 2 harokat. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak apa-apa kalau tidak panjang ya. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah, la-nya jangan dipendekkan. Ya, cuma itu Pak yang sering salah, mosok wedi. Ya, ambil kesempatan ini untuk bisa menjadi bagian dari yang diwangikan oleh Allah di hari kiamat. Nah, kalau Pak Un sudah mengambil posisi itu, tiba-tiba di kampung ini ada yang bacanya lebih baik. Relakah Pak Un menyerahkan padanya? Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagian dari fasilitas yang ada di masjid yang kita cintai ini, yang kalau memang ingin mendapatkan kesempatan yang sama diwangikan oleh Allah, tidak apa-apa, ini sama-sama baik, nanti gantian ya. Habis Pak Un siapa lagi? Nah, apa saja sih syaratnya untuk menjadi imam itu? Kata Nabi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi standar imam yang terbaik di antara yang ada itu adalah yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Pertama itu bukan siapa yang paling tua, siapa yang jadi takmir. Pokoknya jika suatu kaum, komunitas ada salah satu yang pandai bacaannya, baik bacaannya, maka itulah yang dipilih. Nah, kalau ternyata di samping Pak Un ternyata ada yang baik lagi, baru dipilih siapa yang paling paham tentang agama, yang paling ngerti tentang agama. Andai kan ada yang ngerti agama tapi bacaannya kurang baik, makhrajnya kurang pas, yang dipilih tetap yang baik bacaannya. Ya. Bagaimana kalau ternyata ada yang hafal 30 juz tapi bacaannya tidak baik, tajwidnya tidak pas. Ada yang hanya juz 30 bacaannya baik, mana yang dipilih Pak? Iya, yang juz 30 itu. Ya. Jadi standar awalnya itu adalah bacaannya baik. Meskipun ada hadis lain yang mengatakan bahwa mereka yang dipilih
untuk menjadi imam itu adalah mereka yang paling banyak hafalannya. Ya. Jadi ada riwayat yang menyebutkan idza kanu salasatan fal ya'ummahum ahaduhum wa ahaqqahum bil imamati aqra'uhum. Bila mereka bertiga, jika ada 3 orang, maka salah satu di antara mereka diangkat menjadi imam. Siapa itu? Yaitu yang paling berhak adalah yang paling banyak hafalannya. Ya. Tapi andaikan ada yang paling baik hafalannya, tetap yang dipilih yang paling baik. Berarti urut-urutannya, jika tahu ada yang paling baik bacanya, itu pertama yang dipilih. Sama-sama baik, maka yang dipilih berikutnya adalah yang paling banyak hafalannya. Jika sama-sama hafalannya standarnya juz 30, berikutnya yang dipilih apa, Pak? Yang paling ngerti agamanya. Ya, yang paling faham soal agama. Fa in kanu fil hijratihi sawaun fa in kanu fis sunnati sawaun fa aqdamuhum hijratun. Kalau ternyata sama-sama ngerti agama ini, wis padha ustadz kabeh. Ya. Maka siapa yang paling awal hijrahnya? Kira-kira sing dadi ustadz dhisik sapa iki? Atau ustadz yang paling senior gitu ya. Di antara yang paling ngerti agama ini siapa yang sejak awal menjadi pembimbing di antara mereka ini? Fa in kanu fil hijrati sawaun fa aqdamuhum silma. Apabila hijrahnya juga sama, maka yang lebih dulu adalah yang masuk Islam atau yang lebih tua umurnya. Baru kalau kemudian sudah tidak ada pilihan kualitas lagi, yang dipilih adalah tuoni. Ya, umurnya siapa yang paling tua di antara mereka. Nah, ada peringatan tapi ya, tidak boleh seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaan orang lain. Saya dari luar, Pak. Jenengan tidak ngerti siapa saya. Tiba-tiba saya nyerundul aja jadi imam, ya nyelonong saja jadi imam. Karena menganggap yang lain ini tidak baik bacaannya. Nah, itu tidak boleh. Nabi melarang jangan seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaan orang. Dan janganlah duduk tempat duduk khususnya kecuali seizinnya. Jadi takmir ini sudah menyediakan ada imam, ada badal ya di belakangnya imam ini. Terus sebelahnya lagi ada muadzin. Kita bukan termasuk orang di komunitas itu tiba-tiba nyelonong masuk di tempat yang sudah diberi khusus, tanda khusus. Yang begini ini tidak diperbolehkan kecuali seizin takmir, seizin orang yang berada di situ. Nah, bahkan kalau ada yang begitu, kita berada di tempat yang bukan menjadi kekuasaan kita itu, sebaiknya yang jadi imam itu adalah pemilik rumah. Ya. Pemilik rumah itu lebih berhak menjadi imam. Kalau bertamu, ya meskipun saya qori ini ya, saya qori. Kalau tidak dipersilakan jadi imam ya jangan terus Pak Imam Yai. Ya, tahu dirilah. Tapi kalau diizinkan silakan. Jadi sopan santun untuk ingin menjadi imam ini tetap diatur dalam agama. Meskipun kita ini sudah merasa mampu dan baik dalam bacaan, tetap jika di luar kekuasaannya harus seizin tuan rumah. Makanya kalau ada yang nyerobot jadi imam, takmirnya tidak mau, itu boleh oleh agama. Ya, boleh kemudian melarang mereka tidak jadi imam. Dan ada lagi, ternyata jika ada imam ya tidak disukai oleh jamaah, itu takmir berhak untuk ganti. Ya. Ini ada hadis yang menyebutkan
Ya, jadi kita dilarang menawarkan diri menjadi imam jika ternyata orang itu tidak tidak suka terhadap kita. Yang jadi imam ini syaratnya ternyata baik tetap harus melihat situasi sosial di antara jamaah yang ada. Makanya saya heran kalau ada masjid milik Muhammadiyah terus direbut-rebut yang lain itu. Kalau memang takmirnya ini diberi kuasa untuk menjaga psikologi sosial jamaah, mereka yang tidak disukai tidak diperkenankan untuk menjadi imam di sebuah komunitas tertentu. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata kita pergi bareng-bareng? Semua kira-kira kan sama kedudukannya dalam satu keluarga, maka yang dijadikan imam itu tetap yang paling tua. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, saya pernah datang kepada Nabi bersama anak pamanku. Pada kesempatan lain berkata bersama temanku, dan Nabi kemudian bersabda, jika kalian berdua melakukan perjalanan, maka adzan dan iqamahlah, dan hendaknya yang paling tua menjadi imam bagi yang lain. Ini kalau tidak di sebuah komunitas pergi bareng-bareng, itu yang diangkat jadi imam adalah yang paling tua. Ya. Andaikan yang tua ini merasa bacaan anaknya lebih baik, boleh anaknya yang diangkat untuk menjadi imam. Tapi kalau memang di antara mereka ini sama-sama baik bacaannya, maka dipersilakan yang paling tua untuk menjadi imam. Dan kalau menurut hadis ini, dalam sebuah kesempatan untuk melakukan sholat berjamaah, meskipun hanya berdua, maka adzan dan iqamahlah, atau cukup dengan iqamah. Ya, ketika kita melaksanakan perjalanan. Jadi Bapak Ibu, kita ini dalam kegiatan apapun selama masih tidak sendirian, itu angkatlah salah satu menjadi pemimpin, angkatlah salah satu menjadi imam, baik dalam sholat maupun dalam aktivitas yang lain. Jangan terus sama-sama ingin jadi pemimpin, sehingga bisa memutuskan apa yang harus dilakukan jika ada sesuatu yang memang butuh keputusan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pas jamaahnya itu hanya 2, laki-laki semua, maka berdirinya sejajar. Ya, sejajar, tidak di belakangnya. Begitu pula ibu-ibu juga sejajar, tidak di belakangnya. Kalau lebih dari 2 baru di belakangnya. Nah, kalau lebih dari 2, bapak-bapak berada di antara 2, di antara jamaah yang lain. Tapi kalau ibu-ibu hanya maju sedikit di antara shaf pertama itu, imamnya berada di tengah dan majunya hanya sedikit, tidak satu shaf, tidak berjarak satu shaf. Ada yang mengatakan seperti laki-laki, ada yang mengatakan cukup hanya maju sedikit untuk menampakkan bahwa ini adalah imam. Ya, bedanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pasti berada di ini. Tapi kalau wanita masih ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Yang satu berpendapat cukup maju sedikit, tidak sampai maju satu shaf jaraknya. Tapi kalau ada yang berpendapat tepat satu shaf, tetap seperti jamaah laki-laki. Ya, jadi kita ini tidak dianjurkan untuk tidak berjamaah jika pas melaksanakan sholat bersama. Kalau memang ada kesempatan berjamaah, maka lakukanlah secara berjamaah. Nah,
Berarti usia itu tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas pertama adalah bacaan, yang kedua hafalan, yang ketiga ngerti agama, gitu ya, ngerti agama. Yang keempat baru usia. Nah, tapi kalau pas acara keluarga ya silahkan. Andai kan tidak ngerti ya yang tua yang jadi imam. Ya kalau acara keluarga pergi bareng keluarganya silahkan. Nah, hadis yang menyebut usia menjadi pilihan untuk menjadi imam itu ternyata hadis yang memang kaitannya dengan keluarga, tidak kaitannya dengan orang banyak. Anak yang pergi dengan paman, ya makanya diangkat pamannya. Tapi kalau orang banyak tidak ada kaitannya dengan keluarga, prioritas yang 4 itu tadi yang jadi pilihan, ya, dari yang pandai bacanya dan seterusnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ini sudah diangkat menjadi imam, maka usahakanlah kita menjaga adab-adab imam. Maksudnya kalau memang pas di tengah-tengah sholat itu kita batal, jangan terus ingin bertahan, izin aku masuk kate mundur gitu ya. Jangan, ya kalau batal ya mundur. Nah tadi saya lihat Pak Un di depan, yang di belakangnya Pak Un ini tidak pas di belakang ini separuh-separuh gini. Kalau separuh-separuh gini begitu Pak Un pindah uzur, siapa yang gantikan? Yang kanan apa yang kiri? Masa dua-duanya? Nah, Pak Un boleh noleh kemudian milih untuk menggantikan Pak Un. Ya, jadi noleh ke belakang terus silakan dipilih. Ya, ditarik untuk menggantikan Pak Un. Supaya tidak bingung. Begitu Pak Un pindah, kono Pak iki. Ya. Nah, boleh milih. Andai kan Pak Un tahu yang baik itu adalah sebelah kanan, dipilih aja yang kanan. Ya, atau sebelah kiri silakan pilih yang kiri. Mana di antara dua yang di belakang Pak Un itu yang menjadi pengganti Pak Un. Karena itu kalau bisa yang berada persis di belakang imam ini adalah yang kira-kira kemampuan bacaannya tidak jauh dari imam. Meskipun anaknya ustadz, kalau tidak baik bacaannya ya sebaiknya tidak dipilih di belakang. Ini serep yang kualitasnya tidak jauh dari imam. Ya, imam itu nanggung dosanya makmum enggak? Apa? Sakno ya. Kasihan ya. Bayangkan untuk memberanikan diri jadi imam itu luar biasa resikonya. Makanya Allah memberikan apresiasi. Kalau ternyata dia jadi imam dan menjaga amanahnya menjadi imam, ya dia pantas untuk diberi pengharuman, ya, pengharuman wangian tadi itu. Itu bagian dari apresiasi Allah atas kemauan untuk menjadi imam setelah ditunjuk oleh jamaah. Nah, karena sudah ditunjuk, maka makmum ini tidak boleh terus semena-mena nar imam. Mau coba karuan jadi imam. Ini tak ganti nih. Oh ya, terus ditarik, tidak boleh. Meskipun bacaannya salah, kita tetap mendengarkan. Kalau bacaannya salah, kira-kira makmum terkurangi tidak pahalanya? Apa? Kalau Fatihah Imam Syafi'i yang mengatakan boleh mufarroqah. Mufarroqah itu tetap dalam satu barisan, tapi dia sudah sholat sendiri. Karena rukun, maka kesalahan yang sampai merubah makna itu dianggap membatalkan sholat. Rukun itu kan kalau dilanggar batal kan ya. Dan Al-Fatihah itu termasuk rukun, la sholata illa bi Fatihah. Tidak dianggap melakukan sholat jika tidak ada Fatihah. Nah kalau Fatihahnya keliru, fatal. Nah kalau Imam Syafi'i boleh mufarroqah. Mufarroqahnya tidak terus sisi aku tak mojok menunda ya. Tetap sholat sendiri tapi tetap dalam barisan itu.
Nah, ada yang tetap menganggap itu sah, boleh ikut imam, boleh mengikuti itu, cuman kemudian kesempatan untuk membaca sendiri, membaca Al-Fatihah itu adalah bagian dalam memperbaiki bacaan. Ya, kalau Bapak Ibu dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu ya, imam itu ketika selesai membaca Al-Fatihah berhenti sebentar, memberi kesempatan mereka yang memahami bahwa bacaan imam itu ya bacaan imam, bacaan makmum tetap baca Al-Fatihah. Nah, berhenti sebentar ini memberi kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Andaikan imam keliru, ini masih jalan, tetap jadi satu jamaah. Jadi pendapat yang lain, makmum tidak perlu baca Al-Fatihah karena sudah diwakili oleh imam sehingga bisa langsung. Nah, kalau menggabungkan dua pendapat ini, maka imam yang Al-Fatihahnya keliru ini masih terbackup oleh kesempatan membaca Al-Fatihah sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk menjadi imam yang baik, tapi karena memang kemampuan itu tidak mesti menjaga kita ini tidak keliru kan ya. Kadang ada kelirunya. Keliru ini tidak harus membuyarkan jamaah dan kesempatan jamaah untuk mengingatkan imam dengan cara yang sopan, yaitu subhanallah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pakai tepuk yang dibalik itu ya, tepuk yang dibalik. Ya, ada pendapat begini yang menarik. Kenapa wanita harus pakai tepuk dibalik? Kenapa kira-kira Pak? Suara wanita itu aurat, ya. Nah, kalau yang jamaah ini suami, istri, anak-anak. Suara emak ini aurat apa enggak bagi suami? Ya Pak. Boleh apa? Subhanallah. Nah. Jadi keputusan yang mengingatkan wanita pakai tepuk itu, jika ilatnya yang menjadi sebab perintah itu adalah aurat, maka ketika dalam satu keluarga hanya tetap membaca subhanallah. Atau tetap saja begini, ya, tetap begini. Kadang-kadang imam itu tidak sadar, iki tepukane sapa, bojoku ta anakku, ketika berjamaah. Nah, kalau tidak paham, dieksekusi dengan subhanallah, asal memang itu dalam sebuah keluarga. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ya, baik yang jadi imam itu ibu-ibu dengan jamaah perempuan atau bapak-bapak, kita tidak usah malu untuk diganti jika memang uzur. Uzurnya itu adalah keluar apa saja dari bawah, gas, cair, padat. Ya, wong gas saja loh. Kadang-kadang itu bisa menyebar fitnah, apalagi sampai padat kan itu ya. Jadi kalau kemudian menyebarkan aroma yang luar biasa, terus tidak ngaku imamnya ini, wis kira-kira yang belakang ini kan iki sing ngentut Pak Samsun ta sapa gitu ya. Akhirnya kan jadi fitnah, tidak khusyuk. Lebih baik segera mundur dan digantikan oleh belakangnya. Nah, yang sering saya lihat kalau jadi imam ini lupa bahwa Nabi itu setelah salam masih ngontrol jamaah. Nabi itu kan salamnya menggoknya kan maksimal, ya, gininya ini sampai terlihat jamaah yang paling belakang, ya, kanan maupun kiri. Tapi setelah itu masih ngecek lagi kan, balik badan boleh setengah, boleh full gitu ya.
ada hadis yang menyebut miring separuh, tapi masih noleh ke jamaah. Ini yang hadir siapa ini, gitu ya? Masih lihat-lihat jamaah. Nah, kalau kita menjadi imam di tempat yang terbiasa doanya jahar, paham maksudnya Pak ya? Habis sholat terus dikeraskan doanya itu, ya tetap jangan lupa meninggalkan sunnah untuk balik badan, tidak menghadap depan tapi tetap menghadap makmum. Ya, apa setiap doa itu harus menghadap kiblat? Kira-kira Pak? Kenapa? Iya. Nah kalau ceramah-ceramah begini lah nggak tahu ngadep kiblat nih Pak ya. Maka jalankanlah sunnah, pimpin doa jika memang itu yang menggunakan doa jahar, tetap menghadap jamaah. Jadi biasakanlah, bagian dari etika imam setelah salam itu adalah menghadap makmum. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya. Salam. Ya. Ya. Makanya yang baik itu kan seperti ini. Ada tempat keluar imam sendiri, ya, ada jalurnya sendiri. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada ya tetap melewati jamaah untuk mengambil air wudhu. Ya. Nah, yang di depan, yang maju itu yang depan apa yang ini mepet? Yang di belakang imam kan maju menggantikan imam. Terus yang kosong ini diisi siapa? Yang belakang maju. Ya. Kenapa? Iya, berurutan. Andaikan yang belakang tidak maju-maju, tidak ngerti. Nah, ini mepet. Ya, yang ini mepet. Pokoknya tutuplah soft itu rapat, tidak sampai ada kesempatan iblis masuk di dalamnya. Jadi imam yang tidak punya jalan keluar itu tetap mencari jalan untuk jalan alternatif ya untuk bisa mengambil air wudhu kembali. Makanya sebaiknya desain masjid itu ada tempat wudhu imam di mihrab. Nah, setelah wudhu terus kemana? Imam muter disik cari atau menempati yang kosong tadi. Kemana kira-kira Pak? Ya, berarti desainnya bukan sekedar tempat wudhu, ada tempat untuk keluar, iya keluar cari soft yang lain. Nah, jadi menyempurnakan bangunan masjid itu juga mengurangi kesempatan imam untuk melanggar konsep jamaah. Pada dasarnya kita ini kan tidak boleh melewati orang yang sedang sholat kan ya. Nah kalau tidak melewati Jumatan, imam lagak Jumatan, meninggalkan sholat Jumat kan ya. Maka akhirnya tetap hadzful mudharratain bi akhafihima. Kalau kamu menghadapi dua kemudharatan, maka ambil kemudharatan yang kecil. Meninggalkan sholat dengan melewati itu ya sama-sama tidak baik. Lebih berat mana dosanya? Ya cari yang paling tidak mengganggu pokoknya. Yang paling tidak mengganggu. Ya. Perkecil kesempatan untuk orang itu malah mikir ini kok seenake mencolot gitu ya. Ya. Kalau seandainya pintunya memang lurus dengan imam, sebaiknya malah begini, jalan lurus. Ya. Iya.
ya tahu diri. Ya ini etika makmum juga memberi kesempatan orang yang sedang uzur ini untuk mendapatkan jalan. Nah, sekali lagi ini kan dilema imam kan ya. Ini mau nerabas atau enggak? Apa boleh kira-kira diganti dengan tayamum? Enggak boleh. Ya, karena tayamum itu darurat jika tidak ada air. Ini ada air. Jadi bukan karena kesempatan untuk mendapatkan ini. Nah, andaikan Jumatan ternyata batalnya sudah di tahiyat akhir, imam wudu habis kan ya. Ketika wudu kan sudah habis Jumatannya, apa yang dilakukan? Apa? Ganti sholat. Iya, tidak ada jalan lain. Ya, insya Allah pahala Jumatannya itu tetap dapat. Ya, dapat karena dia sudah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan itu. Hanya batalnya ini kemudian diganti dengan sholat zuhur. Ada niat tidak untuk meninggalkan Jumatan? Tidak mau jadi imam. Ya, uzurnya itu yang menghalangi dia untuk bisa mendapatkan sholat Jumatnya. Tapi khutbah Jumatnya dapat. Jadi dalam ibadah itu selalu ada reserve, ada cadangan kalau ini gagal apa yang dilakukan. Andai kan tidak bisa wudhu sempurna pakai air, wudhunya pakai tayamum itu ya. Andai kita tidak bisa berdiri ya duduk tidak bisa ya berbaring tidak bisa ya isyarat. Itu kan serep-serep semua kan ya. Nah, begitu pula ketika sudah tidak mungkin untuk mendapatkan kesempatan wudhu, kesempatan untuk mendapatkan jamaah yang utuh, maka diganti dengan sholat zuhur. Ya, ada lagi yang ditanyakan Pak? Ya. Assalamualaikum. Tidak ada kewajiban untuk baca surat apapun, tidak. Tapi mungkin imam itu ingin terhindar dari bisikan-bisikan setan. Andaikan dia berniat untuk berdoa dengan menggunakan anas, silahkan. Tidak harus dibaca keras untuk dirinya sendiri. Dan tidak makmum tidak harus mengikuti imam. Anas itu kan doa, ya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, yang menjadi rajanya manusia, ilahin nas, sesembahnya manusia, kan itu ya. Nah, perlindungan itu dibaca supaya kalau sholat itu tidak ada setan yang mengganggu. Untuk dirinya sendiri, doa untuk dirinya sendiri, bukan untuk diikuti oleh jamaah. Andai kan tidak baca, sebaiknya dibaca sendiri saja supaya tidak dianggap menjadi bagian dari bacaan sholat, ya, dianggap ritual dari rangkaian sholat berjamaah itu. Ya, yang lain? Ya, jadi waktu sholat ternyata ada kalajengking lewat. Nabi kan kemudian apa Pak? Memindahkan kalajengking itu keluar kan ya. Asal tidak berbicara apa-apa, lalu Nabi meneruskan sholatnya. Andai kan ibu-ibu lupa ini, ternyata kompornya belum dimatikan, sangit, ya. Asal tidak ngomong sangit gitu ya. Terus matikan kompor, terus dilanjutkan sholatnya tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah menyelipi kegiatan itu dengan suara yang lain, bacaan yang lain, selesai sudah. Harus ngulang sholatnya. Waktu sholat ternyata istri Nabi kan ketok-ketok pintu, ya dibukakan.
tapi tidak ngomong apa-apa. Ya, kemudian melanjutkan sholat. Intinya yang mengganggu kekhusyuan sholat itu boleh disingkirkan tanpa mengulangi sholat. Nah, tadi pertanyaannya apa tadi Pak? Nahan kentut ya, nahan kentut. Itu mengganggu kekhusyuan apa tidak? Lah ya. Ya, masih bisa ditahan. Ya, selama masih bisa ditahan tidak masalah. Selama masih bisa ditahan tidak masalah. Tapi kalau kemudian sudah tidak bisa ditahan. Ya, lebih baik segera ambil air wudhu lagi. Menahan kentut itu boleh, tidak dilarang ya. Wong maaf ya, BAB saja itu ada yang bisa ditahan, ada yang tidak bisa ditahan kan Pak ya. Terus kadung nemen gitu sudah berangkat ya. Hanya beda ini aja, ada yang gas, ada yang padat, ada yang cair. Orang tua itu kalau nahan kencing juga susah, kadang-kadang sampai beser kan ya. Ya jenisnya apa saja itu ada yang bisa ditahan, ada yang tidak. Gitu Pak. Kalau adzan itu tidak ada ini, tidak ada kaidah. Harus balik, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang dituntut untuk tamyiz ya bisa menjadi imam ini yang ada kriteria khusus itu. Asal anak-anak ini dibimbing bagaimana bacaannya itu supaya pas, tidak ada masalah. Untuk muadzin ya. Kan tidak lihat tuh ada imam anak-anak sembarangan itu tidak kan ya. Dimanapun di luar negeri itu yang ada adalah anak yang memang sudah bacaannya baik untuk jadi imam. Coba cari siapa ini imam kecil itu. Junaid dulu kan masih kecil. Ahmad Junaid umur 8 tahun sudah dijadikan imam karena memang bacaan hafalannya baik. Ya. Kenapa? Tidak harus balik. Tidak. Tidak. Sudah tadi ya. Ya, baik kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.